Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku juga pernah mendengar tentang sekte jiwa bayi sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar ada. Pada saat itu, beberapa orang lanjut usia mulai menyuarakan bahwa mereka telah mendengar tentang sekte jiwa bayi. Benar-benar tercela, bagaimana mungkin sekte kuat yang mengerikan itu ada di dunia ini? Mereka benar-benar menggunakan jiwa bayi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kejahatanmu benar-benar tidak termaafkan. Setelah mencari tahu tentang asal-usul sekte jiwa bayi, orang-orang yang tidak berlutut kepada iblis tua raksasa mulai mengutuk padanya tanpa menahan apapun. Lagi pula, mereka sudah mempersiapkan diri untuk mati. Ketika bahkan kematian tidak lagi menakutkan bagi mereka, maka tidak akan ada hal lain yang bisa membuat mereka takut. Dengan demikian, mereka secara alami akan cukup berani untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dan bahkan orang-orang yang berlutut mulai sedikit goyah. Setelah semua, tindakan menggunakan jiwa bayi untuk meningkatkan kultivasi seseorang, itu benar-benar mampu menyebabkan rambut seseorang menjadi marah. Hahaha, dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Kejam, cih, benar-benar omong kosong. Apakah kamu semua menyiratkan bahwa kamu tidak pernah membunuh orang yang lebih lemah daripada kamu semua? Jika perilaku dan perbuatan kita kejam, lalu siapa di antara kalian yang bukan individu yang kejam? Kata iblis tua raksasa dengan dingin. Betul, apa yang dikatakan Lord Raksasa sepenuhnya dibenarkan, kata Kou Kang dengan nada tersanjung. Banyak orang lain mulai mengikuti Kou Kang, dan mulai menyanjung Old Demon Raksasa dengan menyatakan bahwa iblis tua benar. Kou Kang, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan berbicara atas nama sampah, dan akan melakukan semua kesalahan buruk yang bisa dibayangkan seperti dia, itu hanya supaya kamu bisa bertahan hidup. Kamu benar-benar tidak layak menjadi murid Aula Bintang 3 kami. Aku merasa malu menjadi sesama murid denganmu. Song Biu menegur dengan suara dingin. Saudari junior, aku tidak merasa bahwa apa yang dikatakan oleh raksasa salah. Lagi pula, semua orang di sini sudah pasti membunuh orang sebelumnya. Adapun mereka yang bisa mereka bunuh, orang-orang itu pasti lebih rendah daripada mereka. Ketika mereka lebih rendah, itu berarti mereka adalah individu yang lemah. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Itu adalah aturan ketat dari dunia kultivator bela diri. Namun demikian, ada orang-orang seperti Chu Feng yang bersikeras membedakan kebenaran dan kejahatan. Orang-orang seperti itu yang tidak tahu malu. Kou Kang berbicara dengan keras. Mendengar apa yang dikatakan Kou Kang, banyak orang mulai goyah. Seperti yang dikatakan Kou Kang, hampir semua orang yang hadir telah terbunuh sebelumnya. Selain itu, semua yang mampu mereka bunuh adalah individu yang lebih lemah daripada diri mereka sendiri. Itu membuktikan prinsip orang yang lemah memangsa yang kuat. Hahaha, bocah, jadi namamu Kou Kang. Kamu adalah murid dari Aula Bintang 3. Pada saat itu, iblis tua raksasa berbalik untuk menanyai Kou Kang. Lord Raksasa, Kou Kang ini memang adalah murid Aula Bintang 3. Namun demikian, junior ini tidak menyetujui apa yang disebut doktrin kebenaran yang dipegang Hall 3 Bintang. Selanjutnya, junior ini sepenuhnya menentang bagaimana Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Sunset ingin bergandengan tangan untuk mendukung Chu Feng. Kou Kang berbicara dengan nada yang sangat hormat, dan juga sikap yang sangat ramah. Dia sama sekali tidak menyerupai seseorang yang berbicara dengan penjahat agung. Namun sebaliknya, itu lebih seperti dia berbicara dengan seniornya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kamu memutuskan untuk menentangnya? Tanya iblis tua raksasa. Itu karena aku merasa, bahwa membayar dengan nyawa seseorang untuk membunuh orang lain, untuk mengembalikan hutang jika seseorang berutang, itu adalah hukum surga dan prinsip bumi. Karena Chu Feng membunuh seseorang dari klan Surgawi Ying, itu hanya masuk akal bagi klan Surgawi Ying jika ingin membalas dendam dengan membunuhnya. Namun anehnya, Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Matahari Terbit bersikeras mengatakan bahwa Ying Liang Chen pantas mati, bahwa Chu Feng hanya menjalankan keadilan. Itu adalah sesuatu yang tidak disetujui junior ini. Aku merasa bahwa argumen mereka tidak lebih dari menyesatkan, lanjut Kou Kang.
Sangat bagus. Aku sangat menghargai argumen kamu. Jika aku memberi tahu kamu bahwa Sekte Jiwa Bayi kami akan menyambut kamu, apakah kamu bersedia membuang status kamu sebagai murid dari Aula Bintang 3 untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Bayi kami? Tanya iblis tua raksasa. Lord Raksasa, sejujurnya, junior ini tidak dapat menerima cara perilaku dari Aula Bintang 3 untuk memulai. Jika Lord Raksasa benar-benar mau memberikan perlindungan kepada junior ini lebih dari bersedia, jawab Kou Kang dengan sukacita. Dia tahu betul bahwa dia tidak lagi memiliki sarana untuk terus tinggal di Aula Bintang 3. Agar raksasa iblis tua bersedia menawarinya tempat tinggal, itu tentu saja akan menjadi tindakan terbaik baginya. Sangat baik, mulai saat ini dan seterusnya, kamu adalah murid dari Sekte Jiwa Bayi kami, kata iblis tua raksasa. Demi keselamatanmu, kamu benar-benar mengibaskan ekormu ke Sekte Iblis dan memohon belas kasihan. Sayang sekali Aula Bintang 3 telah mengangkat murid seperti dia. Pada saat itu, lelaki tua yang sangat tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kasihan, ini justru merupakan kehormatan bagi Aula Bintang 3 untuk dapat membangkitkan murid seperti aku. Aku berani bertanya kepada semua orang, apakah yang aku katakan salah? Apa itu kebenaran? Apa itu kejahatan? Apa yang benar dan apa yang salah? Apa yang kalian semua anggap benar adalah apa yang menurut lawanmu salah. Apa yang menurut lawanmu salah adalah apa yang kalian semua anggap benar. Lebih tepatnya, siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang bisa membedakannya. Hanya para ahli yang kuat yang memiliki wewenang untuk memutuskan yang benar dan yang salah. Mereka yang lemah sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskannya sama sekali. Kou Kang berbicara dengan benar. Betul, benar dan salah adalah sesuatu yang benar-benar sulit untuk ditentukan. Namun demikian, yang lemah menjadi mangsa yang kuat memang sudah aturan ketat dari dunia kultivasi bela diri. Betul sekali. Aku merasa bahwa apa yang dikatakan Kou Kang sangat masuk akal. Lagi pula, tidak ada hal yang benar dan salah di dunia kultivator bela diri. Orang dengan kekuatan yang lebih besar dan kepalaan yang lebih keras, maka mereka adalah orang yang benar, ucap orang-orang. Semakin banyak orang mulai menyuarakan persetujuan mereka, itu dengan apa yang dikatakan Kou Kang. Hahaha, tepat pada saat itu, Chu Feng tertawa dingin. Chu Feng, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu mencoba menyiratkan, bahwa apa yang aku katakan tidak benar? Kou Kang bertanya dengan suara dingin. Kou Kang, semua orang memiliki kesadaran yang sama di hati mereka. Untuk hal-hal tertentu, kita semua tahu betul apa yang benar dan apa yang salah. Jika kamu bersikeras untuk melontarkan kecanggihan di sini dan memutarbalikkan kebenaran, aku tidak punya waktu untuk repot memperdebatkanmu. Alasan untuk itu adalah, karena aku tahu bahwa tidak mungkin membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur. Namun jika kamu semua benar-benar percaya, bahwa bayi yang baru lahir dibunuh dan kemudian digunakan sebagai sumber daya kultivasi oleh orang lain adalah bagaimana keadaan seharusnya, bahwa mereka telah mati dengan pantas, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang seperti kamu semua tidak berbeda dengan yang membunuh bayi yang baru lahir, dan membantai orang tak berdosa secara terbuka. Bagi orang-orang seperti kalian semua, membiarkanmu terus hidup hanya akan sia-sia. Chu Feng berbicara dengan dingin. Nada suaranya mengandung sedikit amarah. Oh, kata-kata sombong apa yang kamu ucapkan? Orang-orang yang akan mati sekarang adalah kalian semua. Kou Kang mengejek. Namun demikian, Chu Feng mengabaikan Kou Kang. Justru sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang berlutut di lantai. Dengan suara nyaring, dia pun berkata, aku akan bertanya sekali ini padamu. Apakah ada orang lain seperti Kou Kang di antara kamu? Apakah ada orang lain yang merasa bayi yang baru lahir terbunuh, dan diperhalus seperti sumber daya kultivasi yang pantas mendapatkan kematian mereka? Tanik Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, belum lagi orang-orang yang belum berlutut, bahkan mereka yang sudah berlutut mulai ragu-ragu. Karena bagaimanapun, semua orang tahu bahwa bayi yang baru lahir tidak akan memprovokasi siapapun. Terlepas dari mengapa mereka dibunuh, padahal mereka tidak bersalah. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang mungkin ada, maka seseorang tidak boleh melibatkan anak-anak, apalagi ketika tidak ada kebencian atau keluhan.
Namun meskipun semua orang tahu bahwa itu salah bagi Sekte Jiwa Bayi untuk membunuh dan memurnikan jiwa bayi yang baru lahir, tapi demi kelangsungan hidup mereka, banyak orang masih menyatakan bahwa bayi yang baru lahir pantas menerima kematian mereka. Baiklah, ucap Chu Feng. Setelah mendengar tanggapan dari orang-orang itu, tatapan Chu Feng semakin dingin. Namun demikian, dia tidak melepaskan niat membunuhnya. Justru sebaliknya, dia pun berkata, "Aku tidak akan membunuh kalian semua. Namun apa yang kamu semua lakukan hari ini adalah sesuatu yang semua orang di sini telah melihatnya. Terlepas dari apakah kamu semua mungkin individu yang menjual martabat kamu untuk bertahan hidup, atau mereka yang benar-benar merasa bahwa bayi yang baru lahir layak mati, maka kamu semua akan dihina dengan penghinaan oleh orang lain di masa depan," ucap Chu Feng. "Lelucon yang luar biasa. Kamu bertindak seolah-olah kamu benar-benar dapat membunuh kami jika kamu menginginkannya. Chu Feng, jangan menipu orang lain untuk menipu diri sendiri. Saat ini bukan kita yang akan mati, namun sebaliknya, itu adalah kamu." Kou Kang menyatakan. "Apakah benar begitu? Apakah kamu yakin?" balas Chu Feng sambil tersenyum dingin. Dan kemudian, kekuatan tak terbatas tiba-tiba muncul dan memenuhi seluruh wilayah. Setelah kekuatan itu muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Kekuatan itu begitu kuat, sehingga benar-benar berhasil secara paksa menekan keterampilan tabu bela diri leluhur iblis raksasa. Ini membuat semua orang menyadari bahwa, kekuatan itu lebih kuat daripada keterampilan tabu bela diri leluhur iblis raksasa. Yang paling mengejutkan banyak orang adalah, kekuatan itu sebenarnya dikendalikan oleh Chu Feng. Chu Feng benar-benar memahami kekuatan yang melampaui keterampilan bela diri tabu leluhur. Meskipun kekuatan formasi besar tidak terlihat, tapi itu melonjak dalam bayang-bayang dan mengeluarkan udara yang sangat mendominasi. Karena ditindas oleh kekuatan formasi agung, jeritan dan ratapan dari kabut merah mulai melemah. Selanjutnya, kekuatan kabut merah juga mulai melemah. Jika raksasa iblis tua adalah orang yang telah memerintah wilayah sebelumnya, kemudian gelarnya sebagai penguasa telah berpindah tangan sekarang. Pada saat itu, Chu Feng adalah penguasa tempat ini. Kini, merasakan betapa kuatnya Chu Feng sekarang, kulit Kou Kang berubah pucat saat dia mulai menggigil. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak pernah mengantisipasi, bahwa Chu Feng benar-benar akan memiliki kekuatan untuk melawan raksasa iblis tua. Tapi dia sudah membuat hal-hal mencapai tingkat seperti itu, dan bahkan mengkhianati Aula Bintang 3. Jika Chu Feng menang, itu akan berakhir menyedihkan baginya. "Tuan raksasa, kamu harus membunuh anak itu, bunuh anak itu dengan cepat." Dengan panik, Kou Kang mulai memohon bantuan dari raksasa iblis Rua. Alasan untuk itu adalah, karena satu-satunya orang yang mampu menangani Chu Feng adalah raksasa iblis tua. Dengan demikian, iblis tua raksasa dapat dikatakan sebagai satu-satunya harapan yang dimiliki Kou Kang. "Wah, tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata formasi spiritual yang kamu pegang ini sebenarnya sekuat ini. Namun tetap saja, ini adalah kekuatan yang kamu dapatkan dengan mengandalkan pembentukan formasi. Itu tidak lebih dari kekuatan eksternal. Padahal kemampuan orang tua ini adalah hal-hal yang aku dapatkan dengan jujur melalui pelatihan. Kamu ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkan hasil pelatihan pahit bertahun-tahun aku, kamu hanya bermimpi," ucap iblis tua raksasa. Mengaum. Begitu raksasa iblis tua mengucapkan kata-kata itu, dua persenjataan leluhur yang dia pegang di tangannya mengeluarkan geraman yang menusuk telinga. Dan kemudian, kekuatan persenjataan leluhur dan aura iblis tua raksasa mulai naik. Persenjataan leluhurnya yang semula ditindas oleh Chu Feng, itu sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Itu benar-benar mulai mampu melawan formasi besar Chu Feng. Kemudian, banyak jiwa Crimson muncul dari kabut Crimson. Jiwa-jiwa itu tumbuh semakin banyak. Hanya dalam waktu singkat, jumlah mereka mencapai beberapa puluh ribu. Seperti pasukan yang terdiri dari roh-roh jahat, mereka semua menatap Chu Feng. "Bagaimana kita tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah tanpa mencobanya?" balas Chu Feng yang tetap benar-benar percaya diri. Saat dia berbicara, dia menggenggam kedua telapak tangannya. Dan kemudian, dia menunjuk ke Old Demon raksasa. Dentang. Pada saat itu, langit dan bumi mulai bergetar. Itu karena sinar perak yang terlihat, dan ini adalah kekuatan formasi agung itu.
Kekuatan formasi agung mengambil bentuk yang terlihat, dan terkondensasi menjadi pedang yang sangat besar. Pedang itu melayang di langit, dan itu terlihat sangat megah. Seolah-olah itu mampu menembus segala sesuatu, dan memiliki keinginan untuk membunuh monster jahat. Sial, setelah melihat pedang besar itu melayang di udara, ekspresi Old Demon raksasa segera berubah. Ribuan jiwa yang ingin menyerangnya, itu tidak terburu-buru untuk menyerang Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka menjadi defensif, dan mulai berkumpul di depan raksasa iblis tua. Wush! Pada saat ini, pedang mengambang besar yang dibentuk oleh kekuatan formasi besar itu berubah menjadi sinar cahaya, dan mulai menembus ke arah raksasa iblis tua. Bang! Setelah ledakan keras, gelombang demi gelombang riak energi keras mulai menyapu ke segala arah. Menghadapi riak energi, belum lagi para ahli dari generasi muda, bahkan mereka dari generasi yang lebih tua mulai mengerutkan kening mereka. Seberapa kuatkah itu untuk menimbulkan riak energi yang menakutkan ini? Tampaknya, ini harus menjadi kekuatan terkuat di bawah dunia immortal sejati. Ucap kerumunan. Pada saat itu, kerumunan dipenuhi dengan keheranan yang tak ada habisnya. Menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, mereka tahu betul betapa menakutkan kekuatan itu. Untungnya Chu Feng sengaja mengendalikannya, dan membatasi riak energi itu agar tidak menyebar. Kalau tidak, riak energi akan cukup untuk melahap radius beberapa ribu mil, dan membunuh semua orang yang hadir. Kerumunan juga menyadari, bahwa Chu Feng lah yang telah melindungi mereka. Dengan demikian mereka tanpa sadar berbalik untuk melihat langit, dan menuju riak energi yang bergelombang. Segera, jejak kekhawatiran muncul di mata mereka. Banyak orang yang hadir berharap bahwa Chu Feng akan mampu bertahan. Namun ada juga orang yang menginginkan orang yang menang dalam pertempuran ini adalah raksasa iblis tua. Satu individu seperti itu adalah Kou Kang. Batuk. Tepat pada saat itu, dari dalam riak energi bergelombang datang suara batuk dan terengah-engah. Setelah mendengar suara itu, saraf Kou Kang langsung tegang. Dia telah berhasil mengatakan bahwa, itu adalah suara Old Demon raksasa. Pada saat itu, suara Old Demon raksasa sebenarnya sangat lemah. Itu membuatnya merasa, bahwa Old Demon raksasa saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana Old Demon raksasa bisa kalah dari Chu Feng? Aku pasti terlalu memikirkannya. Itu benar, aku pasti terlalu memikirkannya, gumam Kou Kang. Namun meskipun Kou Kang merasa bahwa situasinya buruk di dalam hatinya, tapi Kou Kang terus menghibur dirinya sendiri. Dia merasa bahwa bahkan jika raksasa iblis tua terluka, itu tetap saja dia masih hidup. Namun demikian, tidak ada suara dari Chu Feng. Mungkin Chu Feng telah meninggal. Jika itu masalahnya, itu berarti raksasa iblis tua telah menang. Istriku, apakah kamu bisa melihat Chu Feng? Wang Qiang bertanya pada Zhao Hong dengan sangat khawatir. Suatu kali Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, Su Yi, Zhao Biyu, dan banyak orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Hong. Jika Kou Kang khawatir tentang raksasa iblis tua, maka Wang Qiang dan yang lainnya khawatir bahwa Chu Feng akan dikalahkan. Tidak, Zhao Hong menggelengkan kepalanya. Riak energi terlalu kuat, dan mereka telah melampaui jangkauan kemampuan perseptifnya. Meskipun dia memiliki metode khusus, tapi dia juga tidak dapat melihat apapun pada saat itu. Tanpa pilihan lain, Wang Qiang berbalik ke langit dan berteriak. Saudaraku, apakah kamu masih di sana? Jika kamu baik-baik saja, katakan sesuatu. Teriak Wang Qiang. Begitu Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, semburan angin segera muncul. Angin itu secara paksa menyebarkan riak-riak energi yang mengamuk. Ketika energi riak menghilang, kerumunan sangat gembira. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng berdiri di langit, tapi dia juga sama sekali tidak terluka. Adapun Old Demon raksasa, dia dimutilasi dengan buruk. Auranya juga sangat lemah. Berdiri di langit, ia tampak berada di ambang kehancuran. Gabruk, melihat adegan ini, Kou Kang dan yang lainnya segera jatuh pingsan karena terkejut. Hasil dari pertempuran telah diputuskan. Tidak hanya malapetaka yang akan menimpa Old Demon raksasa dan Hun Lian, tapi mereka juga pasti akan menderita karenanya. Tuan, pada saat itu, Hun Lian yang telah bersembunyi di balik iblis tua raksasa sepanjang waktu, ia segera berlari keluar dan mendukungnya. Dilindungi oleh raksasa iblis tua, Hun Lian tidak menerima cedera besar. Namun demikian, dia juga gemetar ketakutan.
Jangan panik, ucap iblis tua. Setelah merasakan teror Hun Lian, iblis lama raksasa melambaikan tangannya untuk menunjukkan pada Hun Lian untuk tidak panik. Chu Feng, sebagaimana adanya, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan formasi besar itu, tapi tidak mungkin bagimu untuk mengendalikannya jika bukan karena bakatmu yang luar biasa. Kamu memang jenius yang langka. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini bertemu dengan seorang jenius sepertimu dalam hidupku. Namun semakin seperti ini, maka aku semakin tidak bisa membiarkanmu hidup, kata iblis tua raksasa dengan suaranya yang lemah. Benar-benar tak tahu malu, hanya kamu saja sekarang, kamu pikir kamu masih bisa membunuh saudaraku. Wang Qiang berkata dengan cara yang sangat mengejek. Tiba-tiba saja, iblis tua raksasa setengah berlutut di udara dan berbicara dengan sangat hormat. Lord Protector, bawahan ini tidak berguna. Aku tidak dapat mengalahkan anak ini. Aku telah mempermalukan sekte jiwa bayi kami. Namun demikian, anak itu benar-benar tidak dapat dibiarkan hidup. Aku harus menyusahkan tuanku untuk merawatnya secara pribadi, ucap iblis tua raksasa. Raksasa, kamu telah melalui banyak masalah. Kamu telah mengizinkan aku untuk menentukan kekuatan bocah ini, balas seseorang. Tepat pada saat itu, suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping raksasa iblis tua. Setelah itu, sesosok muncul di samping raksasa iblis tua. Oh tidak, setelah melihat orang ini, Zhao Hong, Wang Qiang, dan yang lainnya mulai mengerutkan kening mereka. Mereka berteriak oh tidak di hati mereka. Alasan untuk itu adalah, karena aura tanpa batas itu telah muncul di samping individu itu. Itu adalah aura yang melampaui ranah martial ancestor. Orang itu adalah ahli tingkat abadi sejati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.